Nama Sekjen Partai Golkar Lodwig resmi ditunjuk sebagai pengganti Aziz Syamsuddin yang tersandung kasus korupsi. Lodwig akan menjadi wakil ketua DPR. Penunjukan Lodwig disebut-sebut demi menghindari faksi internal partai. Benarkah demikian? Saya akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang bergabung. Ada Pak Adis Kadir, Ketua DPP Partai Golkar, dan juga ada Bang Adi Praitno, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah. Pak Adis akan menyusul, jadi saya akan ke Bang Adi Praitno dulu. Bang Adi Praitno, selamat malam. Selamat malam, Renat. Baik, Bang Adi, kita lihat dari beberapa hari terakhir tampaknya Golkar begitu serius mencari pengganti Aziz Syamsuddin sampai kemudian nama Sekjen Lodwig yang memang sudah diduga-duga sejak awal dipilih oleh Partai Golkar. Dari luar Anda melihat bagaimana dinamika yang terjadi di Partai Golkar sampai akhirnya menunjuk Adis Kadir, maksud kami menunjuk Lodwig. Ya, penunjukan Sekjen Golkar, Pak Lodwig sebagai penggantinya Pak Aziz Syamsuddin ini kan menepis spekulasi publik yang selama ini cukup kencang ya, berhembus nama-nama yang dikira berpotensi untuk menggantikan Pak Aziz Syamsuddin. Nama Pak Adis Kadir kan juga sempat masuk gitu agak lama, ada nama Doli gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi penunjukan Pak Lodwig ini tentu mengakhiri semua spekulasi itu. Yang menjadi tanda tanya publik adalah apa yang kemudian mendasari penunjukan ini. Kalau saya sih melihat dari jauh dua hal. Tentu ini tidak lepas dari kapasitas personal ya, yang dimiliki oleh Lodwig yang memang memiliki rekam jejak, kompetensi, kapasitas di bidangnya, terutama di bidang Polhukam. Lodwig saat ini kan anggota DPR Komisi 1 yang cukup kompeten berbicara tentang pertahanan dan keamanan. Yang kedua tentu karena posisinya yang cukup senior dan posisinya yang nomor 2 Golkar. Ini turut bisa menjelaskan kenapa posisi Pak Lodwig itu dipilih oleh Golkar gitu, untuk menggantikan posisi Pak Aziz Syamsuddin. Dua hal ini yang paling mungkin sebenarnya Reinhardt untuk bisa menjelaskan kepada publik kenapa Sekjen Golkar yang kemudian akhirnya ditunjuk sebagai pengganti Pak Aziz. Yang kemudian menjadi tanda tanya dan ramai sedikit pembicaraan itu kenapa tidak kunjung diumumkan. Hal bocoran media misalnya selalu menyebut hampir bisa dipastikan sejak awal bahwa Pak Lodwig lah orangnya yang sudah final, sudah ketok palu untuk menggantikan posisi Pak Adis. Tapi kenapa sih diundur jadi sehari, 2 hari seakan-akan ada sesuatu yang tidak selesai di internal Golkar. Kan itu yang lama itu. Oke, kita konfirmasi ke Pak Adis Kadir yang sudah bergabung. Pak Adis Kadir, selamat malam, apa kabar? Malam, ya. Kabar baik. Baik, Pak Adis langsung saja. Sebetulnya sejak awal sudah nama Pak Lodwig sudah mencuat, sudah banyak pemberitaannya juga yang jadi pertanyaan tadi yang sampaikan oleh Bang Adi Praitno. Ada apa sih sampai kemudian ditunda-tunda beberapa hari seolah-olah ada yang belum tuntas di internal Partai Golkar? Jadi di Golkar itu kan ada proses sesuai ADR itu kan selain pertama hak prerogatif ketua umum, tapi harus ada juga persetujuan rapat harian dulu pertama, kemudian di rapat pleno. Jadi kedua rapat ini harus menyetujui calon yang diusulkan oleh ketua umum. Nah, jadi karena ada proses itulah maka diputuskan itu baru hari Selasa malam. Malam dan diumumkan Rabu tadi sekaligus menyerahkan kepada Ibu Puan Maharani. Jadi memang hanya proses internal partai saja. Kalau begitu, apa yang menjadi pertimbangan penunjukan nama Sekjen ini, Pak Adis? Apakah semata-mata karena senioritas orang nomor 2 di partai setelah ketua umum, atau ada pertimbangan politis yang lain? Tentunya pertama ya memang beliau adalah senior ya, orang nomor 2 di Partai Golkar. Tentunya kalau Sekjen itu dimanapun organisasi itu adalah istri daripada ketua umum di luar rumah ya kan. Jadi otomatis kepercayaan penuh itu mungkin jatuh kepada Sekjen. Itu yang pertama. Kedua, tentunya di Partai Golkar itu ada prestasi, dedikasi
loyalitas dan tidak tercela. Itu di ADRT kami ada namanya PDRT untuk menentukan calon-calon dimanapun posnya. Jadi manapun termasuk sebagai wakil ketua DPR. Jadi Pak Sekjen ini memenuhi kriteria itu. Yang ketiga seperti disampaikan tadi Mas Adi bahwa yang bersangkutan sangat kompeten bidang politik, hukum, dan keamanan. Beliau di Komisi 1 saat ini dan sebelumnya pengalamannya di dunia keamanan itu dengan terakhir jabatan bintang 3 di TNI Angkatan Darat, mantan Danjen Kopassus dan lainnya, tentunya sangat mumpuni untuk ditempatkan di bidang keamanan. Jadi itulah mungkin salah satu beberapa pertimbangan Ketua Umum menjatuhkan pilihan kepada Pak Lodwig Paulus. Oke. Artinya Pak Lodwig ini relatif bisa diterima oleh semua internal, semua faksi yang ada di Partai Golkar, begitu Pak Adis? Ya, kalau menurut tadi statement Ketua Umum bahwa Ketua Umum sudah berkoordinasi, meminta pertimbangan dari seluruh Ketua Dewan-Dewan, baik itu Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Penasihat itu kan Pak ARB, Pak Agung Laksono, Pak Akbar Tanjung, dan Pak Luhut. Nah, kemudian juga tentunya mempertimbangkan mungkin akan terjadinya gesekan-gesekan apabila di luar orang nomor 2 di Partai Golkar. Jadi maka pilihan itu semua menyetujui jatuh pada Pak Haji Lodwig tersebut. Oke, berarti benar bahwa ada faksi-faksi dong ya Pak Adis di internal Partai Golkar karena kan penunjukannya untuk menghindari gesekan-gesekan kalau orangnya bukan Pak Lodwig. Bukan, jadi faksi saya rasa tidak disebut faksi lah ya. Kenapa? Di Golkar ini kan dari 85 orang anggota fraksi Partai Golkar itu kan semua mempunyai kapasitas, semua mempunyai kemampuan seperti beberapa hari yang lalu saya sampaikan. Jadi semua mempunyai kesempatan untuk duduk di sana. Jadi ini kan kita harus Ketua Umum betul-betul harus memilih orang yang bisa diterima semua pihak. Nah, pihak yang bisa diterima oleh seluruh itu dan legowo lah kawan-kawan itu. Kalau Pak Lodwig di sana selain tadi itu mempunyai kapasitas dan integritas yang sangat mumpuni untuk menduduki jabatan tersebut. Oke, baik. Bang Adi Praitno bagaimana? Karena kan yang dibaca dari luar adalah penunjukan Pak Lodwig ini adalah untuk menghindari faksi-faksi internal. Meskipun tadi Pak Adis mengatakan bukan faksi lah istilahnya. Ya tentu saja secara alamiah partai politik itu kan memang memiliki berbagai faksi-faksi politik. Karena partai itu dibentuk sebagai bentuk akomodasi dari berbagai kepentingan politik yang beda-beda. Jadi kalau ada mazhabnya Bang Adis Kadir, misalnya ada mazhabnya siapa lagi, Doli, ada mazhabnya yang lain yang disebut ramai itu perkara biasa. Golkar sebagai partai besar tentu sangat terbiasa dengan dinamika politik itu. Nah, yang kemudian menjadi ramai itu sebenarnya Raihat bagi kita yang melihat dari jauh itu karena memang sebelum resmi ditetapkan tersangka oleh KPK, nama Aziz Samsudin ini kan sudah mulai muncul nama-nama yang kemudian diproyeksikan sebagai sosok yang layak suksesor lah, kira-kira begitu sebagai pimpinan DPR. Nama-nama yang muncul itu tentu mewakili kelompok-kelompok kepentingan politik yang ada di Golkar. Bagi Golkar, perang terbuka semacam itu perkara biasa. Nah, makanya kemudian kalau mau jujur sebenarnya nama Lodwig ini kan menguat sehari 2 hari belakangan ini setelah nama-nama yang lain beredar jauh. Nah, kita melihatnya setelah nama Pak Lodwig muncul, kok spekulasi soal kemungkinan siapa yang akan mengganti posisi ketua DPR itu berhenti. Tidak ada matahari kembar lah dalam tanda kutip yang seakan-akan juga diproyeksikan sebagai rival Pak Lodwig sebagai wakil ketua. Ini yang mungkin disebut oleh Bang Adis Kadir itu karena sosok Pak Sekjen ini diterima oleh berbagai kelompok, berbagai kepentingan gitu ya. Karena
portofolionya relatif bisa diterima oleh berbagai kalangan. Artinya footnote politiknya nggak terlampau banyak lah kalau Pak Sekjen yang jadi wakil pimpinan DPR saat ini. Kan begitu sebenarnya. Golkar ini kan partai lama, berpengalaman, cukup pandai menyembunyikan persoalan politiknya. Jadi bagi kita yang melihat dari ini cukup serius sebenarnya soal posisi pimpinan DPR ini ya. Cuman karena gejolak politiknya bisa diredam, bisa dikondisikan seakan-akan tidak pernah terjadi apapun. Bagi kita tentu saja pengunduran nama Pak Ludwig yang sempat tertunda beberapa hari setelah bocoran begitu banyak kanan kiri, itu juga bagian dari dinamika. Di Golkar itu tidak ada keputusan final sebelum diumumkan resmi oleh Ketua Umum. Itu aja. Baik, Bang Adi Praitno, seberapa sentral Anda melihat posisi Wakil Ketua DPR ini sehingga perlu sekali partai sebesar Golkar ini harus sangat berhati-hati tampaknya untuk menentukan pengganti dari Aziz Syamsuddin? Ya tentu cukup seksi. Secara politik ini kan dilihat sebagai publik sebagai sebuah capaian politik yang cukup prestisius. Posisinya cukup powerful dan bisa menentukan keputusan-keputusan politik strategis di DPR, terutama pada level pimpinan ya. Makanya kemudian wajar kalau pimpinan DPR, jangankan wakil ketua DPR, pimpinan-pimpinan fraksi saja itu bisa menjadi suatu hal yang penting. Pimpinan fraksi juga penting, pimpinan komisi juga penting. Karena apa? Karena dianggap bagian dari puncak prestasi politik sebenarnya. Makanya kemudian posisi wakil ketua DPR jadi rebutan dan itu alamiah. Justru kalau partai sebesar Golkar itu kadernya tidak punya ambisi untuk menggantikan Aziz Syamsuddin, itu aneh gitu ya. Karena pada prinsip di Golkar itu adalah partai yang memang gejolak politiknya paling besar dibandingkan partai-partai yang lain, Mas Reinhardt. Kalau yang lain kan tergantung ketua umum, selesai, sami'na wa ta'na. Golkar nggak bisa begitu. Faksionalisasi itu bermuara di mana kepentingan politik itu terdistribusi dengan baik. Setelah Pak Ludwig misalnya menggantikan Aziz Syamsuddin, bagaimana dengan nama-nama besar lain yang sejak awal diproyeksikan untuk menggantikan, maka kemudian adalah portofolio di pimpinan, misalnya ya, DPP juga terganti, pergantian pimpinan di situ. Ini yang saya kira menjadi penting dilihat bahwa setiap posisi strategis di DPR, di partai yang ditinggalkan oleh Pak Aziz, itu adalah bagian dari hal tak terhindarkan yang diinginkan oleh setiap kader-kader partai di Golkar. Ya. Baik, Bang Adi Skadir dan juga Bang Adi Praitno, kita break ya. Setelah ini kita bahas what next dari Partai Golkar, Bang Adi Skadir. Karena biar bagaimanapun presiden tertangkapnya atau ditangkapnya Aziz Syamsuddin ini mencoreng Partai Golkar. Bagaimana kemudian setelah ini mengevaluasi dan juga mengkonsolidasikan partai, terutama kalau kemudian bicara langkah strategi ke depan, ada tahun 2024 setelah penunjukan Sekjen menjadi Wakil Ketua DPR RI. Kita bahas setelah jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Bang Adi Skadir, langsung saja. Setidaknya dua pimpinan DPR dari Partai Golkar tersangkut kasus korupsi. Artinya ini kasus yang menjerat Aziz Syamsuddin, ini juga mencoreng nama partai. Setelah ini bagaimana kemudian upaya evaluasi dan juga Golkar ke depan setelah kadernya, Wakil Ketua DPR sebelumnya yang kemudian digantikan oleh Pak Ludwig ini tersandung kasus korupsi, Bang Adis? Jadi saya luruskan ya, cuma satu pimpinan. Jadi Pak Aziz Syamsuddin. Kalau Pak Alex Nurdin itu bukan pimpinan, itu anggota Komisi 1. Ya, maksudnya ada Pak Setia Novanto sebelumnya, Pak Adis? Oh, maksudnya pimpinan Ketua DPR. Oke. Jadi begini, Mas Rikat. Terkait kasus kolega kami, Bapak Aziz Syamsuddin, itu perlu kami sampaikan bahwa perlu dipisahkan antara akibat perbuatan personal dan akibat perbuatan yang membawa atau melibatkan kebijakan daripada partai. Nah, kalau terkait dengan kasus yang berjalan sekarang, ini kan perkara personal. Kebetulan perkara personal ini
menimpa partai kami, Partai Golkar, yang mana yang bersangkutan adalah Wakil Ketua DPR RI jabatannya. Nah, jadi kami di partai pertama tentunya harus memilah dulu, adakah hubungannya dengan kebijakan partai. Nah, tidak ada, berarti ini kan sifatnya personal pribadi daripada yang bersangkutan. Tetapi kembali lagi kami mengamati, mencermati, dan mengawasi perkembangan kasusnya. Apakah dalam perjalanan nanti ada menyinggung kebijakan-kebijakan partai. Nah, ini yang kami akan cermati. Tetapi kalau kita melihat dakwaan dan apa yang disampaikan oleh penegak hukum dalam hal ini KPK, sampai saat ini memang masih merupakan satu perbuatan personal daripada yang bersangkutan. Jadi itu mohon dibedakan. Nah, kemudian bagaimana dengan partai ke depan? Kami Partai Golkar di bawah kepemimpinan Pak Erlangga Hartarto sampai saat ini seluruh anggota fraksi, seluruh anggota Partai Golkar, baik yang duduk di eksekutif maupun yang duduk di legislatif, semua diminta untuk konsentrasi, lakukan kerja-kerja nyata, memperlihatkan kepada masyarakat bahwa Partai Golkar hadir untuk membantu masyarakat, membantu negara, apalagi dalam saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19, dan kita masih berjuang mendongkrak ekonomi negara kita, dan yang lain-lainnya. Jadi konsen kami di Partai Golkar sampai saat ini kerja kan masyarakat yang menilai kerja kami itu, Mas. Oke, baik. Bang Aris, berkaca dari kasus korupsi yang menjerat Pak Aziz Syamsuddin, bagaimana kemudian ini sejauh mana ini berdampak terhadap konsolidasi Golkar, terutama untuk tahun 2024? Apakah sampai sejauh itu atau menurut Anda relatif ini bisa disikapi oleh Partai Golkar dengan dewasa? Jadi kami sampai saat ini, alhamdulillah, kita masih melihat bahwa belum ada dampak yang signifikan atau yang dapat mempengaruhi elektabilitas kami, baik sekarang maupun yang akan datang. Memang percik-percik sedikit pasti tentunya ada, ini kader Partai Golkar dan lain-lainnya. Tetapi saat ini masyarakat sudah mulai pintar, sudah mulai tahu mana yang personal, yang kekuatan yang melibatkan kebijakan daripada partai. Jadi itulah saat ini itu. Baik, Bang Adi Praetno, terakhir menurut Anda sejauh apa dampak kasus Aziz Syamsuddin ini terhadap Partai Golkar kalau kita bicara soal konsolidasi ke depan dan juga penunjukan Pak Lodwig sekali lagi terhadap faksi internal di Partai Golkar? Saya kira tidak ada apapun secara signifikan ya, baik ke Golkar ataupun ke DPR, karena publik sudah terbiasa melihat elit partai itu salah langkah, salah satunya misalnya melakukan tindakan korupsi. Kalau variabel korupsi yang dilakukan elit partai itu kemudian membuat partai tertentu itu terjun bebas, saya kira partai seperti PDIP dan Gerindra ketika kader mereka OTT beberapa waktu yang lalu sudah hampir habis tuh. Tapi nyatanya dalam berbagai survei yang dimunculkan, PDIP tetap kuat, kemudian Gerindra juga tetap kuat di posisi nomor 3 gitu ya. Artinya apa? Preferensi publik soal elit yang melakukan korupsi itu tidak berpengaruh apapun. Bahwa ada persepsi negatif, ya. Tapi secara elektabilitas politik itu tidak mempengaruhi apapun, Naihat. Inilah yang kemudian membuat uniknya politik kita itu. Reward and punishment terhadap partai itu tidak didasarkan pada seberapa banyak elit partainya melakukan korupsi atau telah berbuat baik kepada mereka. Politik kita itu ditentukan di tikungan akhir. Itu yang paling jago itu dilakukan oleh Golkar. Sekalipun sekarang banyak kritik, tapi di akhir Golkar itu main di tikungan dan menang banyak. Coba bayangkan siapa yang bisa menembak Golkar ini jadi runner up kembali ya. Setelah misalnya melalui masa yang agak sedikit sulit karena tidak bisa mengusung kader sendiri untuk maju Pilpres. Bandingkan dengan Gerindra yang bertahun-tahun mengusung Prabowo Subianto, tapi di bawah Golkar perolehan elektabilitas partainya. Ini yang saya sebut bahwa soal elektabilitas partai sangat tergantung pada kerja-kerja caleg, tim sukses, dan mesin politik. Bukan soal persepsi, bukan soal citra, ataupun kasuistik yang terjadi pada
Baik. isu-isu yang cukup sensitif seperti persoalan korupsi. Inilah anehnya potret pemilih kita. Makanya ke depan, kalau mau berpolitik, nggak usah susah-susah, main di akhir aja, kayak Golkar ini. Golkar itu tidak terlampau pusing pencitraan, gitu ya. Tidak terlampau pusing juga, ataupun panik menyikapi beberapa kasus yang menimpa kadernya. Diam, senyap, tapi di akhir selalu runner up ya, perolehan suaranya. Yang saya kira bahwa memori masyarakat kita itu pendek, tidak bisa dihakimi hanya persoalan kasus korupsi. Rakyat itu hanya memilih siapa yang mendatangi mereka, beri harapan terhadap hidup mereka, syukur kalau bawa sembako, bawa kerudung, dan bawa rebana. Mereka lah yang akan dipilih nantinya itu. Tentu jelang pemilu sekarang. Baik, mudah-mudahan kita bisa melihat performa dan juga kinerja yang baik juga dari Sekjen Golkar, Bang Adis yang sudah dipilih menjadi Wakil Ketua DPR RI. Kita akan tunggu seperti apa kemudian ke depan dinamika yang akan terjadi setelah ini. Terima kasih banyak Bang Adis Kadir, Bang Adi Praitno sudah bergabung dalam diskusi pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Malam. Mas Adi, sampai ketemu.